نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rizki, hidayah, nikmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kajian zuhur Majelis Taklim Telkomsel. Tidak lupa sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi perantara akan datangnya hidayah ke hati kita. Juga semoga sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan ke keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang tetap berpegang teguh kepada sunnah beliau. Menyambut bulan Ramadan 1434 Hijriah, Majelis Taklim Telkomsel akan melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya satu, kajian zuhur setiap hari kerja seperti yang akan kita laksanakan hari ini. Kemudian kedua, kajian muslimah setiap hari Jumat. Ketiga, buka puasa bersama Panti Asuhan pada tanggal 31 Juli 2013. Yang keempat, takjil on the road setiap Jumat. Dan paket sedekah duafa yaitu infak bapak atau ibu untuk dijadikan paket sembako dan paket sholat dengan besaran 100.000 per paketnya. Khusus untuk takjil on the road, kami mengajak para jamaah semua untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan di kenceleng atau kotak amal yang kami edarkan setiap kajian zuhur. Laporan pemasukan akan kami umumkan setiap harinya sebelum kajian zuhur dimulai. Sebelum kita mulai kajian zuhur hari ini, kita simak pembukaan yang akan dilakukan oleh Mas Palatehan sebagai Ketua Panitia untuk acara kegiatan Ramadan Majelis Taklim Telkomsel. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Ustaz. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita. Para jamaah yang berbahagia, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Besok atau lusa, insya Allah kita akan memasuki bulan yang penuh dengan berkah, bulan suci Ramadan 1434 Hijriah. Dengan datangnya bulan suci ini, mari kita sambut dengan kegembiraan hati secara mengucapkan marhaban ya Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, ampunan dan maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan khusyuk. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan berarti sejumlah rutinitas kegiatan dan kebiasaan kita yang membatalkan puasa di stop sementara. Sebab puasa di bulan Ramadan bagi beragama Islam merupakan ruang untuk melakukan refleksi, introspeksi dan evaluasi diri atas segala tingkah laku dalam 1 tahun terakhir. Di bulan Ramadan kita dituntut untuk mampu menunjukkan nilai kemanusiaan kita masing-masing dalam bentuk yang setinggi-tingginya, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, yang artinya mereka yang tetap berderma baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan mereka yang mampu menahan marah, lagi pula bersifat pemaaf kepada sesama manusia. Demikianlah, semoga kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunannya dalam menjalankan ibadah puasa. Akhirnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1434 Hijriah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Banyak sahabat kita, saudara kita, orang tua kita pada saat Ramadan kemarin ada, Ramadan ini sudah tidak ada lagi. Itu nikmat yang besar yang kita harus maksimalkan. Berhubung Ustaz sudah datang, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja ke acara kajian zuhur kita kali ini dengan judul Keluarga Muslim di sepanjang bulan Ramadan.
Dengan pengisi kajian Ustadz Budi Ashari Alsi. Beliau adalah seorang pemerhati keluarga, ahli sejarah Islam, serta penulis buku Parenting Nabawiyah. Baiklah, kini kita simak kajian beliau kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Seribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiman, alhamdulillah siang hari ini kita ada di mungkin penghujung bulan Sya'ban, karena nanti sore tepatnya lepas maghrib sidang isbat akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Walaupun Indonesia masih memerlukan Menteri Agama yang ngerti agama dan Menteri Agama yang berani memutuskan dengan agama. Itu Indonesia masih perlu, karena sampai hari ini mengurus tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal saja nggak bisa. Dan itu hal paling sederhana dalam konsep Islam, ada dan paling sederhana. Dan masyarakat akhirnya bingung, dan mulai hari ini, bahkan mulai kemarin, SMS saya mulai error, mulai masalah, ya itu efek dari ustadz-ustadz itu, ya, yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Nah itu, pada itu hadis lemah sekali. Salah satu yang mendapatkan resiko dari hadis thaif adalah saya. Buktinya SMS saya mulai masalah, ya, karena pertanyaan orang satu, Ustadz kapan tanggal 1 Ramadan? Gitu. Jadi bayangkan sebuah negeri sebesar ini. Ini belum nanti kalau ada lagi SMS dari teman saya, kan beberapa tahun lalu atau tahun sebelumnya, saya dapat SMS dari teman-teman saya, satu dari Australia, satu dari Singapura. Kalimatnya nggak enak dengannya, hampir mirip kalimatnya. Nanti ini apa nggak malu negeri Muslim nggak bisa bersatu, kami negeri kafir bisa bersatu. Nggak enak dengannya, betul itu kalimatnya. Yang kalau yang Singapura memang teman anak Singapura asli, kalau yang Australia adalah teman anak Indonesia yang tinggal di Australia. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lupakan itu, ya. Jelas 1 Ramadan dimulainya ketika hilal dilihat. Baik, kita akan membahas hari ini tentang keluarga muslim sepanjang Ramadan. Ini materi baik bagi yang sudah berkeluarga, bahkan sudah punya keturunan, ataupun yang masih berencana dan sampai sekarang belum jelas kapan waktunya. Ini materi cocok, insya Allah nggak ada masalah gitu ya, nggak usah berkecil hati. Toh Ramadan masih ada kesempatan 1 atau 2 hari lagi bagi yang mau berumah tangga, silakan, ya, 1 atau 2 hari lagi masih ada waktunya. Insya Allah masih cukup waktunya, dan karena nanti kita ada pembahasan 1 poin yang kalau cukup waktunya itu yang nggak nikah nggak paham, yang belum nikah nggak paham. Makanya mumpung ada 1 atau 2 hari lagi sebelum Ramadan, yang mau nikah silakan. Insya Allah kalau masih buka, belum libur, ya, belum libur. Siap. Baik, jadi saya nggak tahu jam sampai jam berapa. Ya, sampai 5 menit sebelum maghrib, ya. Ini setengah 1:05 jam saya. Itu istirahatnya jam 1 ya. 1:15 setelah saya selesai, atau ada tanya jawabnya? Termasuk aja, baik, siap.
jam 12 selesai insyaallah. Jam 1 selesai insyaallah. Nanti tanya jawabnya kita bukan kurang lebih. Baik. Teman-teman dirahmati Allah SWT, ini kalau orang melakukan perjalanan, siapa yang tidak baik persiapannya akan tidak istimewa perjalanannya. Sayangnya saya ketemu Anda semua ini di 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Seharusnya saya ketemu Anda bulan Rajab kemarin. Karena persiapan Ramadan itu dari Rajab, Sya'ban baru masuk Ramadan. Begini, orang yang tidak baik persiapannya, masalah perjalanannya. Gampang ilustrasinya, ya. Kalau kita semua mau pulang kampung, ya persiapannya panjang. Dari merencanakan, nyari tiket, apalagi kalau masa-masa peak begini ya kan, liburan semua mahal, sudah jauh-jauh hari, panjang. Persiapannya panjang. Tapi kalau persiapannya mendadak tiba-tiba, hari ini harus pulang, bahkan belum sempat pulang ke rumah, pokoknya dari kantor langsung harus pulang ke kampung. Ya, itu sendiri masih enak. Kalau Anda harus bawa keluarga, bawa anak kecil, nah itu lebih ribet lagi, ya. Maka itu yang tidak baik persiapannya akan masalah perjalanannya. Ada saja ini masalah perjalanan, namanya juga orang tidak siap. Atau kalau kita punya kendaraan, mobil, motor, kemudian itu mobil itu sudah seminggu gak dinyalain, ya, karena emang kita tinggal dan gak dipanas-panasin juga gitu. Begitu dinyalakan nggak pakai lama langsung kebut 100 km per jam. Kira-kira itulah Ramadan kita. Gak ada persiapannya, gak apa, tahu-tahu ngebut kan, tahu-tahu bangun sebelum subuh, padahal sebelumnya gak pernah bangun subuh. Jangan bangun sebelum subuh, ya. Karena Ramadan harus bangun sebelum subuh. Nah, kita gak pernah siap itu. Makanya begitu hari pertama Ramadan, kantor menjadi tempat tidur yang indah. Ya. Semua tidur. Nah, duhur saat yang tepat untuk tidur siang, karena itu memang sunnah Nabi SAW, ya. Tapi kemudian keadaan jadi santukan, maka tidak siap. Mesin kita mati, dinyalakan langsung dikebut. Puasa sunnah juga hampir gak pernah, ya kan, selama setahun, kemudian tiba-tiba harus puasa sebulan. Bayangkan itu. Bayangkan tidak siapnya kita. Ya, kita di hari biasa baca Quran tidak pernah, gitu, tiba-tiba harus membaca Quran sehari 1 juz. Kita ngaji kalau sempat, kadang-kadang bahkan nggak sama sekali. Sekarang setiap hari harus ngaji. Itu banyak tidak siap. Akhirnya namanya tidak siap, maka perjalanan masalah dan hasil pasti akan masalah. Nah, ini yang ya walaupun kita bertemunya tinggal sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, mudah-mudahan bisa direncanakan untuk kita dan keluarga kita. Dia rencanakan nanti masih ada nanti pulang ke rumah malam ya atau sore, nanti bisa diskusi dengan keluarga masing-masing, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan cucunya, bagi sudah punya cucu ya, yang belum nikah ya diskusi lah sama dirinya sendiri, yang nasib namanya juga sendiri ya, atau minimal bagaimana caranya. Yang penting adalah kita menyiapkan diri untuk Ramadan kita. Baik, makanya temanya Rajab Sya'ban seharusnya, tapi karena ini sudah lewat ya kita lewati. Ya, kita mulai dari sini. Rasulullah SAW itu puasanya hanya 9 kali, 9 Ramadan, tapi yang sebentar itu sangat istimewa. Kita ini Ramadan sudah berapa kali? Ya, saya kira kalau di usia-usia kita ini sudah lebih banyak dari Rasulullah SAW, betul ya? Sudah lebih banyak dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah hanya 9 kali? Karena memang perintah wajib puasa Ramadan itu baru turun tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu baru turun, dan Rasul wafat tahun 11. Rasul wafat tahun 11 Hijriah itu tidak sampai bulan Ramadan. Rasul wafat bulan Rabiul Awal, seperti beliau lahir. Maka Ramadan terakhir nanti berarti tahun 10. Nah, 2 sampai 10 itu 9 kali. 9 kali beliau Ramadan tapi istimewa. Ya, kita ini sudah berpuluh kali Ramadan. Kalau saya umurnya 38 gitu ya, kemudian umpamanya saya balik umur 15, gampang-gampangnya, maka paling tidak saya sudah lebih dari 20 kali Ramadan saya. Tapi solehnya begini-begini aja, pinternya begini-begini aja gitu. Ini ada yang salah nih, mesti ada yang salah. Yuk sekarang kita benahi, kita berkaca bersama Ramadan Nabi kayak apa, seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul tentang Ramadan. Pertanyaan yang kedua adalah kapan kita mau berubah. Gitu. Di materi ini kan kita sampaikan, ini pertanyaan juga kapan kita mau berubah. Baik, teman-teman Allah SWT, ini kalimat Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, agar kita punya perhatian lebih. Mengapa sih kalau Ramadan punya perhatian lebih? Karena diantaranya adalah kalimat para ulama.
Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'ilin wa Riyadhus Sami'in, beliau mengatakan mathalus syuhuri 12 kamathali auladi Ya'qub wa kama anna Yusuf ahab auladi Ya'qub ilaih kadzalika Ramadan ahabbus syuhuri ila Allah. Perumpamaan 12 bulan itu, 12 bulan yang ada yang kita miliki itu seperti 12 anaknya Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Seperti 12 anak Yakub. Sebagaimana Yusuf adalah anak yang paling dicintai Yakub, maka begitulah Ramadan bulan yang paling dicintai Allah SWT. Ya. Yang kedua, beliau mengatakan wa kama ghafara lahum bi da'wati ahadin min wahidin minhum wa huwa Yusuf kadzalika yaghfirullahu dzunuba 11 syahran bi barakati Ramadan. Sebagaimana Allah mengampuni semua saudara-saudara Yusuf itu, 12 anak Yakub Allah ampuni semua hanya karena doa satu orang, yaitu doanya Yusuf. Karena waktu Yusuf menjadi pemimpin Mesir, kemudian saudara-saudaranya datang, ya. Ini dalam kisah surat Yusuf. Kemudian mereka semua minta maaf atas masa lalu mereka yang jahat sama Yusuf. Kemudian Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada masalah, saudaraku. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian semua. Nah, itu doanya Yusuf. Allah ampuni mereka, 12 anak Yakub diampuni Allah karena doa satu orang. Maka demikian pula dengan Ramadan, Allah mengampuni dosa 11 bulan itu dengan keberkahan satu bulan Ramadan. Kalimat Imam Ibnu Jauzi. Jadi disitulah kemudian orang harus punya fokus. Sebenarnya gini, saya ketika membimbing beberapa keluarga untuk merencanakan program setahun gitu, itu ternyata memang banyak hal yang baru yang bisa kita rasakan gitu. Karena ternyata selama ini panduan kita untuk membuat rencana rumah tangga itu pakai bulan Masehi. Pakai bulan Masehi, Januari ngapain, Februari ngapain gitu ya. Padahal saya menanyakan tuh, kalau puasa Ramadan itu bulan Juli atau bulan Agustus? Kalau haji bulan Desember atau Januari? Gak ada yang benar jawabannya, betul kan? Gak ada yang benar. Yang benar adalah kalau puasa ya bulan Ramadan, ya kan? Kalau haji ya bulan Dzulhijjah, itu benar baru. Jadi kita ini orang beriman, panduannya bulan Hijriah sebenarnya. Dan itu program hidup kita. Bahwa kita sekarang berjalan di atas bulan Masehi itu oke. Karena itu yang sekarang sedang besar, karena kita semua tidur, ya kan? Kemudian akhirnya beralihlah keadaan, berbaliklah keadaan itu, termasuk akhirnya bahkan bulan Hijriah yang dipakai itu tidak berjalan. Karena kemudian kehidupan kita itu dipandu oleh bulan-bulan Hijriah itu. Ternyata ada bulan bukan bulan-bulan Masehi. Seperti Ramadan tadi. Ramadan bulan istimewa ya bulannya bulan Ramadan. Makanya muslim harus punya program. Sehingga ini PR pertama buat antum semuanya. Pelajarilah dalam satu tahun penuh 12 bulan Hijriah itu apa saja keistimewaannya tiap bulan. Masing-masing bulan ada keistimewaannya yang berbeda-beda, baik umum ataupun khusus. Nah, kemudian buatkan itu menjadi program di rumah tangga kita. Harus gitu, di pasangan kita, di istri kita, atau di suami kita, atau di anak-anak kita, atau pada diri kita memang. Ya, itu harus dibuatkan program. Baik, teman-teman Allah SWT, ini saya ingin mulai dari satu poin, yaitu sejarah Ramadan itu, supaya kita bisa memahami lebih dalam. Karena kalau kita memahami syariat, tahu latar belakang syariat itu atau lebih dalam, kita akan terasa sangat dalam. Contoh gampang, kalau antum belajar Quran, terus kemudian antum tahu sebab turunnya ayat ini, itu akan lebih dalam memahaminya. Karena sebab turun itu akan mempengaruhi tafsirnya. Nah, sama tentang Ramadan kita akan melihat sejarahnya. Karena sejarah Ramadan, sejarah syariat Ramadan diturunkan oleh sejarah. Di sini nanti kita akan lebih dalam memaknai Ramadan. Ramadan ini bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sya'ban 2 Hijriah itu artinya Rasulullah SAW baru 2 tahun di kota Madinah. Atau kalau dihitung dari Mekah, karena Nabi kan di Mekah dulu baru hijrah ke Madinah ya. Kalau dihitung dari awal Mekah beliau jadi Nabi, itu berarti Nabi sudah berdakwah, sudah menjadi Nabi selama 15 tahun. 15 tahun, kan 13 tahun di Mekah plus 2 tahun, termasuk tahun 2 itu 2 tahun berarti. Bulan Sya'ban
Ini bulan Sya'ban, kita ini masih di bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, berarti kalau hitungan kita di Indonesia ini bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sekarang kita tahun berapa sekarang? 1400. Jadi supaya kita bayangkan berapa tahun yang silam ini syariat ini, ya. Sekarang kita tahun 1434 Hijriah. Nah, ini bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ya. Di bulan di satu bulan itu, di bulan yang sama, bulan Sya'ban turun 4 syariat. Ini 4-4-nya. Satu, tahwilul qiblah, perbedaan kiblat. Yang kedua, siam Ramadan, puasa Ramadan sendiri. Yang ketiga, jihad, yang artinya perang. Yang keempat, zakat. Dengan semua perincian zakat yang kita ketahui di ilmu zakat itu baru turun tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban. Jadi 4 poin. Nah, ini teman-teman dalam hati Allah. Jadi seharusnya Ramadan itu jangan diamputasi dari saudara-saudaranya ini. Ini kan lahirnya bareng nih, ya. Ini lahirnya bareng, satu bulan yang sama paling tidak. Ya, walaupun kita tidak sebut saudara kembar, dan tidak saudara yang lahir di rahim Sya'ban yang sama tahun 2 Hijriah. Maka Ramadan jangan diamputasi. Begini, kalau perpindahan kiblat itu setidaknya ada 2 hikmah besar. Perpindahan kiblat itu. Yang pertama, kiblat pasti urusannya sholat. Pasti urusannya sholat. Yang kedua, perpindahan kiblat itu ada pembahasan tentang masalah berbeda dengan orang-orang Yahudi. Apa hubungannya antara perpindahan kiblat dengan berbeda dengan Yahudi? Perpindahan kiblat itu Rasulullah SAW yang minta. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya. Kami melihat kau Muhammad suka membolak-balikkan wajahmu ke langit, terus lihat ke langit. Kami akan pindahkan kiblatmu ke kiblat yang kamu ridhoi, kamu sukai wahai Muhammad. Maka sekarang pindahkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Jadi Nabi yang minta, Nabi yang suka kalau kiblat pindah ke Masjidil Haram. Ini bukan karena Nabi benci Aqsa. Karena Aqsa sampai sekarang dalam syariat Islam menjadi salah satu tanah suci muslimin, satu dari 3 masjid yang mulia. Juga bukan karena fanatisme kampung. Nah, ini tentang kampungnya Nabi Muhammad. Ya, Mekah, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Apa karena itu? Bukan itu faktornya. Para ulama menjelaskan, termasuk Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa ternyata Rasul tidak suka dengan kalimat orang-orang Yahudi yang tinggal di sekeliling kota Madinah saat itu. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu sering berbeda pendapat dengan kita, ini kata orang Yahudi, tetapi nggak apa-apa karena ternyata kiblat kita sama. Nabi tidak suka ini. Padahal tidak ada masalah dengan Aqsa. Bayangkan, tidak ada masalah dengan kiblat menghadap ke Aqsa, tapi Nabi tidak suka disama-samakan dengan orang Yahudi. Apalagi kemudian kita hari ini melaksanakan satu konsep yang jelas-jelas dari Yahudi. Nabi yang menjalankan konsep yang dari Allah saja merasa tidak nyaman ketika harus disamakan dengan Yahudi. Itu semangatnya, turunnya, gitu ya. Kemudian makanya kemudian kita harus belajar. Jadi perbedaan kita ada 2, sholat dan berbeda dengan Yahudi. Maka aneh bagi orang yang siang Ramadan tapi sholatnya masalah. Ya. Orang yang puasa Ramadan tapi aneh ketika sholatnya bermasalah. Ada orang puasa Ramadan, gitu, tetapi dia belum kunjung belajar tentang bagaimana seorang mukmin harus hidup dan bagaimana yang mana sebenarnya bagian dari konsep-konsep Yahudi. Baik, kemudian jihad itu perang. Ya, artinya perang, dan ini diwajibkan tahun 2 Hijriah karena sebelum tahun 2 Nabi sahabat tidak boleh perang, ya, mereka disuruh untuk menahan diri. Apapun yang mereka terima mereka tidak boleh melakukan perlawanan. Kemudian zakat, ya, melaksanakan zakat. Zakat mulai dihitung dan itu mulai Ramadan itu ada zakat fitrah, dan kemudian nanti ada zakat mal yang haul atau setahun dalam aturan yang kita pahami. Baik, teman-teman rahmati Allah. Ini 4 poin ini saja. Itu kalau kita turunkan dalam program di rumah kita jadi. Ya, bagaimana membuat program di rumah? Saya berikan contoh. Ketika bicara tentang masalah perbedaan kiblat, itulah kita bicara sholat, ya, bicara sholat.
sudah, berarti harus dijaga betul dengan baik sholatnya. Kita di rumah tangga kita sepanjang Ramadan ini laksanakan sholat dengan cara terbaik. Laki-laki ya ke masjid berjamaah gitu, di awal waktu atau tepat waktu di awal waktunya, itu sholat terbaik. Kemudian nanti ada sholat sunnah yang mengiringinya, lakukan itu. Maka ini adalah cara sholat terbaik. Mari kita lakukan itu, buatkan program komitmen itu di bulan Ramadan yang mumpung hati terbuka. Dan biasanya ibadah lebih ringan. Bulan Ramadan ibadah bisa jauh lebih ringan. Nah, siang Ramadan kita jalankan terus dengan baik, itu sudah kita jalankan puasanya. Jihad itu kan perang. Di Indonesia alhamdulillah tidak ada perang. Perang itu tidak boleh diharapkan. Nabi sendiri yang mengatakan la tatamannu liqa'al adu. Kata Nabi, jangan kalian berharap bertemu musuh, jadi nggak boleh. Orang nyari masalah, nyari penyakit itu nggak boleh. Wa idza laqitumuhum fathbutu. Tapi kalau kalian ketemu betul dengan musuh, tidak boleh lari. Harus teguh, tidak boleh lari. Itu Islam. Tidak boleh cari masalah, tapi kalau ketemu tidak boleh lari. Karena kita tidak ada perang di sini, maka kita harus mengaitkan diri dengan perang. Nah, gimana caranya? Mengaitkan diri dengan perang itu harus dibuatkan program di rumah kita. Dibuatkan program di rumah kita, di kita dengan pasangan kita, dengan anak kita. Gimana cara mengaitkan dengan perang? Ya. Sekali lagi tidak ada perang dan tidak boleh cari masalah. Kalau boleh perang di sini, tidak ada perang. Ya, orang bersyukur tidak ada perang, karena perang itu sesuatu yang pasti tidak disukai oleh anak manusia. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan pada kalian perang, padahal kalian tidak suka. Kalian tidak suka dengan perang. Kita tidak ada yang suka perang, gitu ya. Dan ini hebatnya perang itu, karena ternyata kata yang dipakai Allah untuk mewajibkan perang sama dengan kata yang dipakai Allah untuk mewajibkan puasa Ramadan. Ya, ada kalimat kutiba alaikumus syiyam, kalau perang kutiba alaikumul qital. Sama-sama kutiba alaikum. Cuma kita ternyata tidak akrab dengan tema jihad. Ya, gara-garanya kita sudah digembosi oleh kata terorisme itu. Tidak usah khawatir, Islam ini agama satu-satunya agama di muka bumi yang punya adab akhlak dalam perang. Ya, tidak usah khawatir itu. Kalau antum mau lihat buktinya, salah satu buktinya adalah jadi tidak pernah ada di agama, di negara, di peradaban manapun. Silakan Anda cari. Kalau Anda berpikir ternyata sudah diterjemah. Itu bicara tentang fikih jihad, ditulis oleh Syekh Qardawi yang kita semua tahu, Syekh Yusuf Qardawi. Itu diterjemah dalam 1000 halaman. Silakan dibaca. Itu cuma aturan jihad itu kayak apa? 1000 halaman. Cari di muka bumi ini mana negara, mana peradaban, mana agama yang punya aturan perang sampai 1000 halaman. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak disukai manusia, maka diberikan aturan. Begitu ya. Tapi jangan dibunuh. Jihad itu sesuatu yang paling tinggi dalam Islam. Ini contohnya, ini ayat hadisnya. Paling besar, puncak Islam itu adalah jihad. Maka jangan dibunuh. Ya, jangan hanya gara-gara itu kemudian dibunuh. Nah, bagaimana mengait diri dengan tema jihad itu? Ya, itu banyak caranya. Umpamanya, saya berikan contoh. Nah, saya berikan contoh di sini umpamanya. Ini dalam sirah Nabawiyah, dalam sejarah Nabi SAW, di mana ketika kita membahas tentang Ramadan, ya, Ramadan pertama Nabi tahun 2 Hijriah itu ada perang, ada jihad, perang Badar. Ya, ini perang Badar, ini peta Badar, arah dari Madinah ke beberapa tempat. Nah, perang Badar ini 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya, 17 Ramadan. Di Ramadan pertama terjadi perang besar pertama bagi muslimin, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. 17 Ramadan kita lagi ngapain di sini? Nuzul Quran. Antum yakin Quran turun di tanggal 17 Ramadan? Yakin? Ya, inilah teman-teman dirahmati Allah SWT ya. Saya ingin sampaikan begini. Bagaimana kita menjalankan sesuatu yang kita tidak yakin. Antum ini kerja di sini, ya kan? Mustahil antum mau menjalankan program setahun ini tanpa sebuah keyakinan. Maka dipompa di awal tahun kan, atau di akhir tahun untuk dimotivasi agar nanti yakin untuk menjual produk, untuk apa, memilih sesuatu itu. Aneh urusan dunia dibuat keyakinan sehebat itu. Trainingnya berkali-kali, sementara dalam urusan agama kita ragu tapi kita yakin, kita jalankan. Tanpa keyakinan kemudian kita berjalan. Nah, ini contoh.
Saya tidak mau bahas itu, tapi saya mau kritik sedikit aja, kritikin antum. 17 Ramadan nuzul Quran, gitu ya. Di ayat di surat Al-Baqarah yang 185 tentang bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran, gitu ya. Kemudian ke ayat-ayat yang lain, di antaranya ayat yang juga kita hafal, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa artinya? Sungguhnya kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Baik, Quran turun berarti pada Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, Lailatul Qadar itu oleh Nabi diperintahkan untuk dicarinya tak kapan? Tanggal berapa Ramadan? 10 hari terakhir. Baik, Nabi mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah di 10 hari yang terakhir. Bukankah menjadi simpel sekarang memahaminya? Apakah 17 Ramadan sudah 10 hari terakhir? Oh, ternyata kita orang cerdas, tapi dalam beragama tidak cerdas. Kamu sudah sekali memahami betul? Ayatnya semua kita hafal. Saya baca tadi hafal bukan? Antum hafal inna anzalnahu fi lailatul qadar, hafal. Antum juga tahu bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Kamu sudah memahami ya? Antum juga sering mendengar bahwa Rasulullah SAW yang mengatakan carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. 17 Ramadan belum 10 malam yang terakhir. Cuma kritikin aja, coba antum belajar. Terus setelah belajar, kita teruskan belajar karena ternyata apa yang dipahami nasional turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang belum tentu benar. Paham itu? Maka teruslah belajar, ya, cuma kritik-kritik saja, biar pada bangun. Baik, kembali pada pembahasan Ghazwatul Badar, perang Badar itu. Perang Badar Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian yang satu lagi ini adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ini teman-teman rahmati Allah SWT. Ini dua-duanya kemenangan besar, tapi yang lebih besar adalah ini, Fathu Makkah. Karena Allah berfirman di surat Al-Fath, Inna fatahna laka fathhan mubina. Masya Allah, aku hafal semua ini, gitu ya. Itu bicara tentang Fathu Makkah. Di antara kemenangan terbesar itu adalah Fathu Makkah. Jadi sepanjang 23 tahun sejarah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, itu kemenangan terbesarnya adalah Fathu Makkah. Itu terjadi Ramadan. Jadi perang besar pertama bulan Ramadan, perang besar yang menjadi kemenangan terbesar juga terjadi Ramadan. Sekarang itu bisa mudah, tadi saya sebutkan, kalau mau mengaitkan keluarga kita dengan jihad, tadi kan jihad ya, maka ini bisa disampaikan. Sampaikan cerita ini ke anak-anak, ya kan? Sini, mama, ayah mau cerita, kan? Habis sahur ngobrol sebentar, 5 menit, kita mau cerita tentang ini perang Badar, nanti berseri ya. Oke. Tapi pertanyaannya apa yang mau diceritain? Kalau bapak ibunya nggak tahu perang Badar, ya? Sini, ayah mau cerita tentang Fathu Makkah, kemenangan terbesar. Kemarin ayah ngaji, tapi ayah belum tahu ceritanya gimana. Ya sekarang gampang aja Pak, sekarang buku banyak bisa dibaca, kan? Baca bareng aja. Kita tinggal minta maaf pada anak-anak, terus mengakui kesalahan dengan tulus. Mohon maaf nak, ayah bunda ini ya begini-begini dong, ya kan? Ya gara-garanya begini, kemudian kamu jadi cuma begini-begini juga. Ya. Maka dari itu mohon maaf, yuk kita baca bareng karena ayah bunda juga nggak tahu ceritanya. Ya nggak apa-apa ya, biar kamu lebih pintar dari ayah bunda. Nah gitu. Ya, jadi jangan sampai kita memunculkan ketidakadilan. Kalau Idul Fitri anak-anak suruh sungkem ke orang tuanya minta maaf. Tidak pernah orang tua minta maaf pada anaknya. Memangnya yang salah cuma anak saja. Ya, yakin benar orang tua nggak pernah salah. Ya kan? Gak adil itu ketidakadilan yang dilestarikan. Tidak adil. Saya protes itu. Orang tua punya salah banyak. Kita tidak pernah sempurna jadi orang tua. Kenapa kita minta maaf sama anak-anak kita ya? Minta maaf sama mereka. Mohon maaf ya nak, hanya begini ya ayah bundamu. Udah ya sudah ilmunya agamanya sedikit, ngaji gak sempet, ya gini lah. Jadinya mohon maaf kalau kamu cuma begini jadinya. Gak apa-apa. Dan kita memberikan contoh yang baik buat mereka. Baik, jadi mengait jihad itu salah satunya dengan cara ini, salah satu saja. Salah satunya dengan ini. Nah, apalagi kalau antum bisa mengait dengan dunia yang terjadi hari ini. Ya ini pelajarannya lebih tinggi lagi. Kalau ini kan tinggal baca sejarahnya, ambil pelajarannya selesai, gitu ya. Kalau antum bisa mengait dengan hari ini lebih dahsyat lagi. Umpamanya Mesir lagi bergolak, gitu ya. Mesir lagi bergolak. Ini saya cuma ingatkan bahwa jangan sampai membroadcast sesuatu yang antum tidak tahu ilmunya, ya kan? Media tidak jelas sumbernya,
gitu ya. Jadi sangat berhati-hati, jangan dibiasakan broadcast sesuatu ya, selain itu beritanya belum tentu benar ya. BBM itu sering error gara-gara kebanyakan broadcast ya kan. Jadi jangan sembarangan menyebar berita yang tidak jelas. Maka biasakan diri untuk melaksanakan ayat alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bagi orang beriman, kalau datang berita dari orang-orang fasik maka tolong diperjelas. Jangan mudah untuk menyebarkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, kalau itu bisa mengait tema itu dengan tema yang sedang kita bahas itu, kemudian sampaikan, dan hari ini terjadi. Ini hanya mengulang sejarah yang telah lewat, sejarah jihad yang telah lewat. Andai begitu, tapi memang itu ilmunya lebih tinggi lagi. Saya kasih contoh, umpamanya, ketika ada beberapa teman-teman bertanya, kemudian saya kasih, ya kalau SMS jawabannya selebar apa kan susah. Saya kadang-kadang juga bingung kalau ditanya lewat SMS. Ini gimana jawabnya? Pertanyaan segede ini kan. Tapi oke lah. Saya kadang-kadang jawabnya dengan bahasa yang sederhana tapi susah dipahami juga. Akhirnya saya jawab. Ketika tanya tamsir, saya katakan bahwa belajarlah dari Nuruddin Zengki untuk Syam dan Mesir. Wah, udah bingung ngomong apa ini ya? Kenapa? Ya, itu jawab bagaimana saya? Ya, belajar dari Nuruddin Zengki. Nuruddin Zengki itu orang dalam sejarah Islam yang besar, orang hebat dalam kepemimpinan pemerintahannya, dan inilah orang yang melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, inilah gurunya Salahuddin Al-Ayyubi dalam banyak hal. Belajar dari dia dan seterusnya. Kalau kita bisa mengerti itu, kita kait anak kita dengan itu, anak kita hidup di zaman keemasan Islam dan hidup hari ini dengan menganalisa dari zaman yang telah lewat. Itu keren banget anak itu kalau itu. Ya, itu akan menjadi anak yang kokoh, teguh, cerdas segala macam. Baik, ini cara mengait. Makanya ya buat yang program. Itulah kita nggak ngerti ilmunya gampang, sudah saya bilang tadi. Ambil buku sejarah Islam, ya, ambil buku sejarah Islam, baca bareng. Bapaknya kah baca, ibunya kah baca, ya kan? Anaknya baca gantian, nggak apa-apa. Yuk kita baca bareng-bareng. Nanti kalau kita mengerti, alhamdulillah. Kalau kita bingung bareng-bareng, ya kita cari jawabannya. Kita cari jawabannya. Mohon maaf nih nak, ayah juga nggak ngerti maksudnya apa ceritanya ya. Yaudah gini aja, besok kita cari jawabannya. Ya. Besok bapaknya lupa ya kan? Itu lupa, tanya lagi. Udah ketemu jawabannya ya. Waduh lupa, nggak apa-apa namanya orang lupa ya, manusia ya. Tapi kalau lupanya sampai sebulan itu aneh. Ya ini mari kita belajar, cari terus ilmunya, sumber-sumber ilmu itu cari sampai Ramadan sangat istimewa. Itu mengaitkan kita dan keluarga kita dengan jihad tadi. Karena sekali lagi perang tidak ada, alhamdulillah tidak ada negeri ini. Maka begitulah cara mengait ini dengan tema jihad. Ini kalau saya kumpulkan ada 20 poin. Ini kalau untuk baca di Sirah Nabawi akan ketemu. Tidak ada 20 poin. Semuanya Ramadan. Jadi Ramadan di Sirah Nabawi, Ramadan di sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya sudah kasih keterangan, kesimpulan keterangannya, gitu ya. Umpamanya saya contoh. Ini juga cara kita untuk menjelaskan ke mereka. Ramadan, setiap Ramadan beda maknanya. Ya, setiap Ramadan beda maknanya. Kalau turun wahyu pertama Ramadan ya ini jelas gitu ya, wafatnya Ummul Khadijah, tahun ketabahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai sejarah menimpa. Jadi Sariyah Saiful Bahar, ini ekspedisi pasukan pertama muslimin yang dipimpin oleh Sayyidul Syuhada Hamzah dan seterusnya. Ya, nanti sampai umpamanya di sini perang Badar, perang pertama tadi sudah kita bahas. Kematian Abu Jahal, Umayyah, Al-As bin Hisham. Ini kematian orang-orang jahat dan zalim, ya, agar jadi pelajaran bagi siapapun yang jahat. Nah, itu bulan Ramadan, bulan yang tepat untuk mati orang jahat. Ya, mati Ramadan kan, Abu Jahal mati Ramadan, ya kan? Nah itu saatnya tepat untuk menggulingkan mereka sebenarnya memang. Betul. Loh, ini Fathu Makkah itu menggulingkan patung. Ramadan Fathu Makkah itu kan pembesar-besar Quraisy yang sombong-sombong itu selesai, tidak ada perlawanan. Patung-patung mereka puja sekian abad atau sekian lama itu jatuhkan, dibersihkan dari kemusyrikan. Ramadan kejadiannya, ya. Dan seterusnya. Ini seterusnya. Baik, saya ingin membuatkan saya ingin bacakan singkat gitu dari ayat-ayat Ramadan
yang ini menjadi panduan kita untuk membuat program di rumah kita. Nah, jadi Ramadan sekali lagi jangan berjalan apa adanya. Udah Pak, tahun kemarin gini, sekarang gini lagi gitu ya, yang baru cuma kuenya atau menu sahurnya. Enggak, jangan hanya itu. Mari kita buatkan betul menu Ramadan ini, menu roh kita ini betul-betul selalu ada tambahan. Untuk memahaminya paling mudah adalah nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri, kemudian ambil hikmahnya di Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Ya, mohon nanti dibuka-buka di rumah sama keluarganya, kemudian ambil pelajarannya, kemudian buatkan breakdown programnya. Kan begitu aktif perusahaan. Rumah itu lebih hebat dari perusahaan itu, betul kan? Dan di sini posisi antum hebat-hebatnya paling apa sih? Direktur utama, atau komisaris utama, atau presiden, atau apa? Paling itu posisi hebatnya. Bayangkan kalau saya punya anak empatnya memiliki satu perusahaan, maka saya sedang memiliki 4 pemilik perusahaan. Jadi keluarga itu hebat, lebih hebat dari perusahaan ini. Maka kalau kemudian tidak didesain dengan baik, jadinya ala kadarnya. Mari kita desain, Mas. Sebenarnya itu mendesain perusahaan ini gitu. Yuk kita desain dengan baik anak-anak kita ini. Nah ini salah satunya. Baik, saya mau bacakan cepat karena waktu kita juga sangat singkat. Al-Baqarah 183 sampai 187. Inspirasi apa yang bisa diambil dan silakan nanti buatkan program di rumah masing-masing. Kalau nanti Anda tambahin lagi di rumah dengan begitu membaca dapat pelajaran lain, nah itu luar biasa. Yang pertama adalah 183 itu sudah sangat kita kenal tentang masalah Ramadan. Nah, puasanya, ya kan puasa ya dari nama kutiba alaikumsiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun, itu sudah jelas ayatnya, sudah sering kita dengar, dan itu siam Ramadan. Siam Ramadan itu teman-teman kata siam kalau artinya puasa. Ya, saya tidak tahu puasa itu dari bahasa apa aslinya, saya tidak tahu. Bahasa Indonesia apa murni bahasa Indonesia atau ada akar yang lain, saya tidak ngerti. Tapi kalau asyam itu ada akar katanya, ada akar maknanya. Akar maknanya adalah al-imsak gitu. Imsak itu arti menahan diri. Ini nggak ada hubungannya dengan imsak waktu imsak pagi ya. Jangan salah terjemahkan. Al-imsak arti menahan diri. Maka roh besar siam adalah nahan diri. Itu masih ingat ya hadis Nabi SAW, hadis Nabi yang mengatakan bahwa kata Nabi kalau ada orang yang ngajak kita berantem, ya kan, mencaci maki kita, katakan maaf mas, saya lagi puasa. Lagi puasa saya. Orang nanti, kayaknya kita berantem aja ya kan, oh dia salah apalagi gitu kan, pengen kita balas, tapi maaf saya lagi puasa. Itu nahan diri, sama. Ya, ketika Ramadan adalah merupakan bulan untuk menahan diri, maka ketika budget Ramadan naik melambung, sehingga harga naik melambung, itu jadi pertanyaan besar. Karena apa budget naik? Tidak semua salah, tidak. Nanti saya ada poin, nanti saya ada slide-nya. Bahwa tidak semua salah, tetapi kalau Ramadan berubah menjadi pesta tahunan, maka itu tidak sesuai dengan roh besar Ramadan. Amin. Tidak sesuai dengan roh besar Ramadan. Baik, itu asyam. Kalau 184 itu ada 2 poin. Ada fikih puasa. Nah, silahkan dipelajari fikih puasa ya. Di sini disebutkan ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, terbatas. Famakana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang musafir ganti di hari lain puasanya. Ya kan? Boleh tidak puasa tapi ganti di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang sudah tidak sanggup puasa lagi maka bayar fidyah. Ya, bayar fidyah, beri makan orang miskin. Itu fikih puasa. Tapi jauh dari lengkap karena memang Quran bukan merupakan kitab fikih. Tapi dia merupakan landasan fikih. Maka pelajarilah fikih Ramadan. Ya, ilmu kita biar nambah. Ya, jangan sampai dari tahun ke tahun ilmu kita sama. Ya, ilmu kita harus nambah. Harus bertambah ilmu Ramadan kita. Masa dari tahun ke tahun pertanyaannya sama? Ya, perasaan kamu lagi jawab yang nanya waktu tahun lalu ya? Sampai apa ustadznya itu? Perasaan kamu tuh yang tahun lalu nanya, Ustadz kalau bulan mudah batal nggak puasanya? Pertanyaan sama lagi dari 3 tahun yang lalu ya. Cobalah cari pertanyaan lain ya kan? Artinya, mari belajar terus. Maksud saya ini, kalau nanya ulang boleh, orang refresh atau lupa kan bisa saja, nggak ada masalah. Tapi maksud saya adalah mari kita belajar supaya ilmunya bertambah. Fikih puasa ini kan banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh kita ketika kita tidak mengetahui ilmunya.
Baik, itu satu. Maka kita keluarga harusnya belajar fikih puasa itu. Harusnya belajar fikih puasa ini udah tinggal sehari 2 hari bisa nggak belajar ini? Ya, makanya saya bilang sayang kita ketemu harusnya di bulan Rajab di jam-jam hari. Baik, yang kedua di ayat ini adalah kata ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Memang Ramadan itu bulan yang lapang sekali untuk orang miskin. Ya, zakat fitrah untuk orang miskin, ya kan? Kalau ada pelanggaran suami istri siang Ramadan, itu salah satu jenis hukumannya memberi makan 60 orang miskin, ya kan? Ini yang tidak sanggup lagi puasa, fidyah memberi makan orang miskin. Jadi memang sangat lapang. Maka mari kita lapangkan budget kantong kita ini untuk orang miskin di Ramadan. Ya, buatkan programnya. Mari duduk di rumah kita masing-masing, kemudian kita buat programnya. Buatkan program untuk kelapangan orang miskin di dalam kantong kita, dalam budget Ramadan kita. Berapa Pak? Ini ada nih aturannya. Berapa harusnya? Saya tidak bicara yang wajib ya. Kalau yang wajib sih nggak usah dijelas, itu sudah ada paksaan kalau wajib. Zakat wajib jatuh temponya Ramadan, nah itu harus dibayar. Saya tidak bicara yang wajib, tapi bicara yang sunnah, gitu ya, bahwa ini amal tambahan kita. Berapa besarannya? Yang bagus sesuai tuntunan Nabi, sesuai dengan kalimatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair wa ajwad ma yakun fi Ramadan. Nabi orang yang paling dermawan pada kebaikan, dalam kebaikan Nabi sangat dermawan, dan Nabi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Untuk itulah buat kita, mau berapapun budget yang mau Anda sediakan untuk orang-orang miskin, yang jelas harus lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Itu masing-masing kita yang tahu. Siap ya? Disediakan ke lapangan. Jadi kalau ada yang sudah mengurutkan budgeting buat pulang kampung itu, saya minta selipkan itu budget untuk orang miskin, ya, untuk berbagi. Ini bulannya, Ramadan bulannya. Ya, baik, maka perhatikan orang miskin dan maka perhatikan ini. Jadi budgeting keluarga muslim di bulan Ramadan itu, yang pertama jangan rusak ruh al-imsak tadi saya cerita di depan tadi ya, ruh menahan diri, ruh besar siang jangan dirusak. Jadi kalau Ramadan adalah pesta tahunan itu kesalahan. Kalau naiknya budget gara-gara pesta tahunan itu salah fatal, ya. Tapi kalau budget itu naik karena 2 hal ini dibenarkan dalam syariat. Yang pertama adalah berbagi dengan orang miskin, karena harus lebih banyak dari bulan biasanya. Kalau naik gara-gara itu sah, itu yang tadi diperintahkan ayat. Yang kedua, kalau naik karena budget tekan naik karena untuk menyenangkan keluarga di hari Id, hari Idul Fitri, asal sesuai dengan kewajaran, dan jadi syaratnya dua ya, menyenangkan keluarga di hari Id. Satu, dia harus wajar. Ya, wajar. Seberapa sih Anda mau menyenangkan keluarga itu wajar, naik itu, tapi kenaikannya wajar. Yang kedua, yang penting dalam rangka menyenangkan itu tidak merusak Ramadannya. 2 poin. Karena kenapa ini sah legal dalam syariat? Ya, karena Nabi yang mengajarkan itu. Nabi yang mengajarkan tentang hari Id. Ya, hari Id itu hari di mana yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin, hari makan-makan, hari minum-minum, hari zikir. Makanya haram puasa Idul Fitri Adha ya. Karena kita disuruh pesta sama Nabi ya, makan minum ya. Makanya para ulama mengatakan disunahkan bagi kepala keluarga untuk melapangkan keadaan bagi keluarganya di hari Id. Sunnah. Jadi para ayah-ayah yang punya tanggung jawab itu, maka disunahkan untuk menyenangkan keluarganya di hari Id. Terserah mau pakai apa, dengan cara yang halal, yang penting wajar. Baik. 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini bicara tentang Quran. Ya, bicara Quran itu singkat saja saya ingin katakan bahwa saya tidak mendorong, tidak mengiming-imingi Ramadan hatam Quran 10 kali, enggak usah. Sekali saja. Hatam baca Quran sekali saja. Karena Rasulullah SAW pun kalau Ramadan mengulang hafalannya dengan Jibril hanya sekali saja. Kecuali di akhir Ramadan beliau 2 kali. Jadi kisarannya 1 atau 2. Mengapa? Karena saya ingin Qurannya plus. Jadi selain membaca, berikan tambahan plusnya. Apa plusnya? Plusnya kata di sini, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Quran itu fungsinya petunjuk. Wa bayyinatin
minal huda wal furqan sebagai penjelas dan pembeda. Petunjuk, penjelas, pembeda itu tidak bisa berjalan kalau tidak paham isi Qur'annya. Gitu ya? Tidak mungkin baca dan pahala insya Allah asal ikhlas. Tetapi kita tidak mendapatkan petunjuk karena tidak paham. Maka saya bilang, sudahlah, satu hari baca 1 juz, ya. Kalau mau dibagi gampang, bagi 5 sholat, ya. Itu gampang betul itu. Kemudian insya Allah akhir Ramadan sudah selesai 1 kali khatam. Tetapi tambahi program memahami Quran. Terserah mau cara yang mana Anda mau tempuh. Saya mau baca terjemahan Pak. Saya kasih contoh, banyak tahun lalu ada jamaah yang cerita ke saya bahwa saya 1 Ramadan lalu itu punya program menyelesaikan terjemahan Quran. Jadi saya baca dari awal sampai akhir terjemahan Quran. Kan nggak ngerti bahasa Arabnya ya, kecuali bagi antum-antum yang paham bahasa Arab yang tidak akan terjemahannya. Ditargetkan, saya pahami, saya baca itu terjemahannya dan nggak ngerti belakangan nanti. Nah, itu ada. Nanti ada yang berikutnya kan, baru tafsirnya. Nah gitu. Terus apa lagi yang lain? Itu seterusnya. Itu sangat menarik karena inilah yang diminta Allah agar Quran jadi petunjuk. Baik. Kemudian ini ada juga kalimat di sini walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan hitungan Ramadan, baru bertakbirlah pada Allah. Ya, takbiran. Beda apa tidak kata selesaikan dan sempurnakan? Beda apa? Selesaikan dan sempurnakan. Beda nggak? Kalau saya sebut selesaikan Ramadan atau sempurnakan Ramadan, beda masalah. Beda. Mana yang lebih hebat, lebih kuat? Sempurnakan. Dan Allah memilih kata sempurnakan, bukan selesaikan. Dan ayatnya walitukmilul iddah, sempurnakan hitungan Ramadan itu. Bukan cuma sekedar selesai, bukan asal selesai. Sempurna itu gini, saya kasih contoh nanti.